ada lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Hamim dari Kudus. Kebetulan kita lagi mengembangkan untuk peternakan, Pak. Kebetulan saya juga punya warung makan dan di situ juga ada homestay. Nah, depannya homestay itu saya kasih ayam. Nah, kemarin ada beberapa yang ya pikirnya kita itu kalau pas makan, lihat itu estetik kan gitu. Ternyata mengganggu untuk baunya. Nah, kebetulan kami juga sekarang ada 150 entok yang perlu kita kondisikan untuk baunya karena kita di lingkungan Katlingan. Nah, terus yang ketiga untuk yang mengusir tikus tadi ya, namanya minyak parfum urin ya, parfum urin itu mohon untuk bisa diperjelas untuk tadi kurang begitu memahami atau nanti di grup ada ininya Bu, karena saya juga belum masuk grup. Iya, matur nuwun itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi-lagi kan masalah ternak, Pak ya. Meskipun ya urip-uripmu gitu. Iya. Kecuali dalam wilayah sentra. Kabeh minggu pitik podo-podo nikmati enek lalate itu toh. Aman itu. Tapi kalau yang kita hanya minoritas dianggap kono sing ngingu kene sing iya kan? Nah, ini kalau keduman ambune. Mudah-mudahan dengan N1 Pak itu nek hanya 300 wong 3 tutup ini itu untuk maggot untuk ayam sekitar 5.000 ekor itu selama satu musim nggak habis. 3 tutup ya. 3 tutup. Ya, 1 galon 15 mili level 1. Insya Allah itu tidak ada lalat. Kenapa nggak ada lalat? Karena nggak ada bau. Nah, kenapa lalat itu mendekati bau kotoran? Ya, sebenarnya bukan baunya. Lalat itu mendeteksi adanya metana. Metana itu hangat. Nah, kemudian aromanya juga kotoran ayam masih proteinnya tinggi, jadi cukup bersih. Jadi banyak faktor lah. Mudah-mudahan dengan N1 selesai. Disemprot N1 itu suhunya dingin, aromanya hilang. Terus nggak mungkin akan ada nelor di situ. Termasuk tadi yang untuk kotoran sapi kan paling ditakuti itu sama petani. Semprot pakai N level 1, insya Allah sudah tidak ada nanti uret. Kenapa? Karena suhunya dingin, nggak mungkin kumbang itu nelor di tempat yang dingin. Dia hangat, nitip telur, telurnya nggak perlu diremi netes. Itu ceritanya. Jadi selesai Pak, masalah homestay, belum percaya nih burung rono itu tuh Pak. Enggak ya. Mungkin selanjutnya. Urin N level 1 ya. Urin N itu nanti kalau untuk tikus di ayam, kelinci itu nggak ada tikus di rumah, ada 2 ekor kelinci saja, tikus warawiri. Jadi memang benar-benar tikus itu ngundang kelinci itu ngundang tikus. Jangan mupuk padi jangan mupuk tanaman rentan tikus dengan urin kelinci. Nah, itu parfum urin dikembangkan dengan urin kambing atau urin sapi. Harapannya aromanya urin kambing dan sapi yang banyak mengandung sulfur tidak disukai tikus selain kawasan teritorial. Mungkin itu. Ini udah ya yang 3 orang, sekarang kita beralih ke yang online Pak. Untuk masalah ini parfum urin, kalau pakai urin manusia bagaimana Pak? Nah, Parfum urin ya? Oke, parfum urin untuk manusia. Ini ada alternatif juga. Ini urin domba tapi pakainya silase. Jadi sebenarnya kalau dipakai silase itu tidak ada masalah. Cuman ada masukan. Domba itu sebenarnya diselek, digiling, langsung dikasihkan makan saja sudah bagus. Dibuat silase itu biayanya mahal. Sudah digiling, diadai lagi gitu toh. Padahal digiling dipakane wis dadi. Kami ada sekitar 8.000 ekor kambing, Pak. Itu di Cikampek, silakan datang, itu nggak ada pakai silase. Rumput segar. Rumput gajahan digiling langsung dipakane. Bagus banget. Nama farmnya apa? Hah? Nama farmnya? Kurma Ajwa. Itu banyak orang datang ke sana, itu belajar. Walah,
Kalau cuman di seleb terus dipakani nggak berbiaya banyak. Bayangkan 1 truk 2 truk itu ada 8.000 ekor, satu hari berapa truk. Nah kalau di seleb dilebok gimana di silase biayanya berapa? Banyak banget. Terus Pakai sentrat atau untuk dipakai hanya enggak, rumput aja? hanya ada tambahan kalau pagi ampas tahu mungkin, tapi nggak dikasih minum. Untuk yang parfumnya itu boleh pakai urin domba silase nggak apa-apa, tapi untuk mengkondisikan lebih baik, silase kan bukan molase ya, silase kan nggak ditambah apa-apa. Kalau yang dicampur molase sebaiknya jangan dulu. Tapi gini, tadi ada yang nanya kalau urin manusia gimana? Kalau disemprotkan sebenarnya tidak apa-apa, tapi ngomong nggak umum. Nggak umum bagi tetangga. Petani kita lebih umum itu nyemprot racun di pangan dewi, itu masih umum. Nah, tapi sebenarnya kalau saya sampaikan pakai urin manusia itu yang paling bagus, Pak. Yang paling bagus yang makan apa? Serius. Itu benar, jengkol direndam airnya itu untuk nyemprot hama nggak datang. Tapi untuk membuat itu prosesnya lama. Nah, ditambah lagi kalau diketuk-ketukan. Kalau dulu ternyata urin kencingnya kita diletak di bambu, dikasih daun pisang. Saya dulu mikir kenapa daun pisang gitu. Ternyata ada lilinnya pisang itu, daun pisang itu yang mengawetkan agar tidak teraktivasi mikroba. Dicepkin yang pinggir-pinggir, itu babi monyet nggak masuk. Tak pikir klene, setelah saya tahu paham, iya, bambu daun dimasukkan. Jadi bambunya itu kalau ada air nggak gampang rusak. Kalau urinnya dikasih daun pisang itu nggak lebih awet gitu loh. Monyet nggak datang, babi nggak datang itu gara-gara emang urinnya manusia itu. Jadi urin manusia itu yang makan jengkol itu lebih all in one lah. Jadi aromanya itu lalat buah nggak suka, karena memang jengkol nggak disukai lalat buah. Kalaupun ada beberapa jengkol dimakan ulat, itu hanya di beberapa waktu musim saja. Tapi lebih banyak hama tidak menyukai jengkol. Aromanya menyengat, kutu-kutuan juga nggak mau, termasuk tikus dan lain-lain. Kalau itu di blender dijadikan tidak urin langsung bisa? Kan kalau urin itu homogen, Pak. Urin itu jadi larutan sempurna, larutan dia. Kalau di blender itu belum jadi terlarut, dia masih ya prosesnya lama untuk dia menjadi terlarut. Jadi terlarut pun udah hancur pun kadang nggak larut, nampak nendang ke bawah. Gitu. Kenapa urin gitu loh? Nah, kenapa urin sapi? Ya, karena itu terisi bahan kimia. Urin kambing juga terisi bahan kimia. Makanannya sapi kambing nggak pernah direbus. Di daun itu pasti ada fitokimia yang lebih banyak sedikitnya tidak cocok untuk jaringan. Yang sedikit indikasi racun, getah dan lain-lain pasti disaring lewat ginjal. Nah, fitokimia racun yang ada di tanaman itu lebih kurang, banyak sedikitnya terbuang lewat urin gitu enggak? Nah itu makanya kambing makan daun ubi nggak mati, yang ubi racun pun dia nggak mati, tapi di urinnya itu pasti mengandung. Nah kandungan ini kita bisa manfaatkan urin sapi atau kambing itu sebagai pestisida nabati. Jadi sesekali urin N-level 1 boleh disemprotkan. Kalau memang dikasihkan kandungan belum aman, sesekali disemprotkan itu ngalih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaannya? Jadi kalau masalah jenis bibit ya dari Bu Metra Amsi di Riau. Kalau masalah jenis yang kita tanam itu pasti mempengaruhi banyak sedikitnya panen. Meskipun panen banyak dituduh karena pupuk, tapi yang namanya padi lokal di Kalimantan dipupuk berapa banyak pun anakannya nggak akan banyak. Kalau kita pelajari jauh ke belakang, Pak, yang menyebabkan pupuk kimia nggak diterima di era 65 sampai 80-an itu karena kita belum menemukan varietas
ya bagus, belum ada PP 32 dan lain-lain. Begitu kita menemukan varietas itu, rekayasa itu, terus ditanam seolah-olah produksinya tinggi, itu bukan karena puburnya, tapi varietasnya yang berbeda dari sebelumnya. Tapi karena brandingnya bagus, ininya baik, alhamdulillah kolaborasi sehingga kita mencapai swasembada. Tapi ingat, swasembada saat itu terjadi pertanaman padi jagung kedelai luas sekali di seluruh Indonesia, hampir di semua pulau besar di seluruh Indonesia, karena itu puncak transmigrasi. Saat belum menghasilkan coklat, belum menghasilkan sawit, belum menghasilkan karet, semua petani di wilayah transmigrasi menanam itu semua. 4-5 tahun menghasilkan satu-satu. Coklat 3 tahun panen, karet 5 tahun panen, sawit 5 tahun panen. Petani yang sudah panen tiap minggu dapat duit, nggak mau nanam padi lagi, nggak mau nanam jagung lagi, gitu Pak. Alhasil produksi kita sebenarnya nggak mungkin akan mengejar saat itu, karena luas tanam yang berbeda. Ada yang mengangkat tangan, Pak Aliman. Oke, siap. Pak Aliman, monggo Pak Aliman. Dibuka itu Pak. Pak. Di-mute Pak, masih di-mute Pak. Ya, terima kasih banyak. Senang sekali bisa bertemu langsung dengan Pak Ansar lewat online. Ya, ini Aliman dari Pekanbaru Pak. Kami ada memelihara gajah Cina Pak. Di mana banyak, sekitar 25 ekor, cuma tersebar di 3 tempat. Nah, satu tempat itu ada sekitar 15 ekor. Ya kan, 15 ekor itu gajah Cina. Jadi dia kotoran hewannya belum dimanfaatkan maksimal. Ya, kalau mungkin dikumpul-kumpul. Apa? Hewan apa? Gajah Cina. Gajah. Jadi ini apa? Dipelihara gitu. Jadi dia satu hari mungkin kalau rata-rata aja buang kotorannya 100 kilo bisa seton setengah gitu. Cuma karena dia ditambah di lapangan terbuka jadi berserak-serak gitu kan. Nah sampai sekarang kan belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Jadi makanya kemarin ikut ini supaya dapat N level 1 gitu. Cuman kalau nanti N level 1-nya habis, kemana kami mintanya lagi? Terus tambahan satu lagi, kalau sawit itu kan ada hama yang agak ditakuti nih Pak. Hamanya itu kumbang tandu. Jadi kumbang tandu itu langsung menyerang pucuknya. Habis itu dia tumbuh lagi baru gitu kan. Jadi mengurangi produktivitas juga. Terus kemudian itu apakah bisa pakai parfum urin tadi, termasuk juga untuk menghindari gangguan tanaman selain jagung, singkong, pisang, nanas itu sama kelapa kadang diganggu oleh beruk, monyet, babi sama beruang. Nah itu apakah bisa juga diaplikasikan PLC urin tadi gitu Pak, parfum urin tadi? Ya itu saja Pak, saya makasih banyak. Ya, terima kasih. Ini lebih serem lagi Pak. Betul bukan gajah hutan, tapi saya prediksi itu di daerah Tesonilo Pak ya. Di Taman Nasional. Kita sendiri punya Pak. Tesonilo beda lagi Pak. Oh beda lagi. Ini di mana Pak? Punya sendiri. Ya. Ini yang kita yang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Riau di Minas Pak, Minas Siak. Oh Minas dekat Dumai. Ya. Sebelum Dumai ya. Sebelum Dumai. Itu 15 ekor. Jembatan 4 Siak Pak ya. Di tol yang ada gajah gitu. Ya. Tol yang ada perintasan gajah itu. Ya benar. Jadi kalau bisa dimanfaatkan, kalau ada kohi gajah itu lebih baik lagi Pak. Ini yang sering saya jadikan contoh. Gajah itu cuma makan rumput. Kita buktikan, Pak, gajah itu kalau lahir berapa jam dia bisa berdiri Pak? 1 sampai 2 kali 24 jam. Anak gajah itu beratnya berapa kilo Pak? 200 kilo lebih kadang. 200 kilo lebih Pak. Hanya makan rumput, hanya dalam waktu kurang atau 2 jam, kurang dari atau lebih dari 2 jam, dia sudah mampu berdiri. Terus pernah gajah diberi kalsium Pak? Ini tidak pernah. Tulangnya kuat sekali, tenaganya besar sekali. Ini saya jadi ingat tentang chip. Flash disk, jangan-jangan rumput itu punya kemampuan menyimpan energi yang lebih dahsyat seperti chip.
diikat dalam senyawa jenis apa itu kita nggak tahu. Yang indikator labornya kita belum bisa ngedeteksi karena alatnya belum punya. Ini kan baru analisa ya. Kenapa gajah mampu berdiri dalam waktu hitungan jam? Harusnya kan kucing dulu lompat lebih dulu gitu ya. Nah ternyata yang makan protein itu mampu berjalan lebih lama daripada gajah, sapi maupun kambing. Nah ini pelajaran sedikit karena saya menceritakan gajah dan ini ada pawangnya. Alhamdulillah dengan N level 1 Pak, kotoran gajah sehari 1,5 ton dari 15 ekor gajah, berarti sehari 1 kuintal ya. Ini sudah langsung 1 ekor 1 kuintal. Ya karena kan dia makan 10% Pak dari berat badan. Ya. Kalau badannya 2 ton, makanya 200 kilo gitu. Nah, Dia campur selain rumput, dia campur dengan pelepas sawit Pak. nah pelepas sawit aja dihajar gitu ya. Bisa 2 kuintal. Nah itu belum ngomong kencingnya. Bapak, urin gajah itu sebenarnya dijadikan parfum jauh lebih baik lagi. Nah, karena mau tidak mau dia adalah raja. Secara teritorial, ya, lintasan gajah itu kalau lagi lewat gajah semuanya minggir, gak ada yang berani dekat. Saya pernah masuk ke hutan Bukit 30, baru dengar kerosak-kerosak saja sudah tancap gas Pak, gak berani lewat belakang Pak. Itu pokoknya kalau gajahnya hutan jangan main-main. Tapi kalau gajahnya Cina itu jangan ngawur saja gitu kan. Tapi itulah gajah luar biasa, pintar dan cerdas. Tapi dia punya sesuatu pelajaran yang luar biasa. Yang jelas kohenya gajah aman. Dengan ini langsung jadi pupuk Pak. Nanti dibuktikan. Kalau sapi udah saya sudah. Kalau nanti kue gajah mohon di video Pak. Ternyata kue gajah juga langsung tidak berbau gitu. Ternyata kue gajah langsung juga dingin. Karena kue gajah ini panas juga Pak. Nah, kalau itu juga terbukti kue gajah langsung dingin dan tidak berbau, ya apalagi yang mau kita tutupi tentang kebenaran, gitu toh? Ya. Kalau N level 1 nanti habis, bagaimana? Jangan kontak saya Bapak. Insya Allah di wilayah sana juga ada relawan kita. Nah di Rohul, di Sore, Bengkalis, di Bangkinang itu ada semua. Teluk Kuantan ada semua Pak. Saya 1 tahun hidup di Pekanbaru, jadi aman. Pekanbaru semua sampai Bengkalis ya hafal. Terus untuk masalah monyet, babi, ya tadi sebenarnya tetap yang paling ampuh sebenarnya urin dari manusia. Kalau orang dulu, nah saya belajar karena beberapa waktu di hutan, tapi bukan saya beberapa waktu juga di hutan. Ternyata untuk mengurangi dampak bersinggungan dengan hewan buas, kalau membuat camp di tengah hutan itu ilmunya jarak berapa ratus meter dari camp itu kalau bisa kita simpan urin. Di situ dia mencium dulu aroma manusia, binatang buas itu nggak akan nyerang, dia lebih menghindar. Begitu benar Pak ya? Ilmunya begitu. Iya. Nah, nih, jadi 1 kita akan buktikan kotoran gajah, hewan terbesar warisan purba yang masih ada salah satunya. Nanti berapa kebutuhannya setelah yang tahapan uji coba aman nanti saya kirim Mbak. Pastikan nanti saya pastikan sampai di sana. Sayanya juga sampai sana. Terus selanjutnya karena di sana masih banyak babi dan lain-lain, bener urin manusia tadi ditanam pakai bambu kasih pohon pisang. Itu metode dulu. Tapi kalau diincepin ke tanah kasih gadung pisang nanti dikira klenik, biar nggak klenik dikasihkan ke botol saja, digantung-gantung itu nggak apa-apa. Mungkin itu apa yang mana? Oh masalah kumbang tanduk, kalau boleh Pak jangan pupuk sawit pakai tankos, tandan kosong. Tandan kosong itu panas, proses busuknya lama dan proses dipanasnya bawah itu
itu kumbang biasanya nelor di sana, begitu dia netes di bawah, itu langsung naik menghajar pohonnya. Kenapa? Karena proses netasnya ditanpas, ya pohon sawitnya itu yang paling enak. Tangkos ya Pak, cuman dia kan dekat dengan hutan tanaman industri Pak. Jadi kalau dia pas aliran clearing kan hutan itu habis ya. Jadi hewan-hewan itu lari ke tempat sawit, dia berbatasan dekat gitu kan. Gitu ya. Dekat dengan HTI ya. Oh iya, iya, gitu ya. Jadi satu blok yang berbatasan itu hampir semuanya kena gitu kan. Tapi nggak ada pakai tanpas Pak ya? Nggak ada. Kalau nggak ada pakai tanpas sebenarnya nggak aman. Tapi busukan dari limbah hutan, dari potongan-potongan penebangan hutan ketika panen. Karena hutan dipanen paling maksimal 7-10 tahun sekali. Ketika ditebang, daunnya ini diuruk langsung, ya rada lumayan ya. Saya kalau belum pernah pengalaman belum bisa jawab Pak. Jadi nanti coba tak pikirkan, coba saya konsultasi dengan teman-teman yang ada di sana. Tak pelajari dulu kesukaannya kumbang tanduk ini apa. Jadi saya nggak berani Pak kalau nggak punya pengalaman jawab. Saya menyampaikan berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman itulah yang saya pikir ilmiah. Kalau ilmiah itu mendekati kebenaran, kalau kebenaran sendiri itu tidak mungkin akan dibantahkan oleh ilmiah. Jadi kebenaran sesungguhnya ya fakta, tapi ilmiah itu mendekati kebenaran. Kalau saya belum pernah melakukan, ya saya nggak bisa menjawab dengan benar. Mohon maklum Pak ya, mohon maaf. Siap. Kalau yang tadi Pak urin manusia tadi perlu dicampur lagi nggak? Dengan alkohol atau apa? Tidak Pak. Urin manusia murni. Dikasih alkohol boleh sedikit, itu untuk pengawet. Kalau dulu nggak ada alkohol kan dikasih daun pisang. Kalau sekarang lebih awet, kayaknya dikasih alkohol saja. Yang 70. Soalnya tadi kalau yang urin gajah tadi Pak nggak bisa ditampung Pak, karena kan gajah ditambah di luar di lapangan gitu kan. Kita punya kandang itu nggak bisa nampung, karena kalau itu banyak gitu. Ya. Saya pikir gajahnya mau dikasih pempes Pak. Karena kan kebayang ya gajah itu sekali kencing itu mungkin bisa di 30-an liter mungkin. Banyak banget. Ya gimana cara mikirnya kan bapak yang pelihara Pak. Iya, oke baik. Terima kasih Pak. Selama ini peliharaan saya paling banter sapi ya. Kalau tangkos tadi Iya. Siap. Tapi saya yakin kalau aku dibakar Pak. Oke. Jadi sama teman-teman. Ya. Kalau sama teman-teman di sana tuh kalau dia bakaran dan numpuk cuma dibakar aja gitu kan, sayang gitu kan. Ya benar. Nanti ada N1 yang kami dikirim oleh relawan Pati untuk sampai tempat. Mudah-mudahan jadi solusi, itu jadi pupuk langsung. kalau tangkos tadi dengan rumput sama kasusnya. Misalnya rumput untuk ditanam di lubang tanam kemudian di uruk pakai tanah itu dia ketika mengompos itu mengeluarkan panas juga enggak? Nah, tidak. Inilah bedanya. Kenapa rumput itu ditumpuk di bawah pohon, itu pohonnya nggak mati. Tapi kalau sampah-sampah pasar panas itu ditumpuk, blok isolanya kan berani. Gitu ya. Ada apa itu di situ? Saya yakin jenis mikroorganismenya yang hidup di situ berbeda. Ini nggak usah khawatir, rumput dibuka itu nanti ada patogen enggak? Ada mungkin tapi minim sekali. Ya, pertanyaan lagi. Ini dari Pak Adi Gunarsa dulu Pak, untuk pohon tinggi durian cara aplikasi semprot di sangka atau lewat aplikasi. Oke, kalau untuk tanaman yang tinggi ada durian, ada sawit dan lain-lain, itu dosisnya bisa banyak, bisa lebih banyak. Itu nggak harus disemprot di atas, cukup di perakaran, cukup di tanah media sekitarnya saja. Nah, usahakan kalau yang begini rumput-rumput di bawah ditumpukkan saja Pak, jangan diherbisida. Kenapa? Karena banyak tanaman buah-buahan itu sebenarnya kan akar serabut di atas.
Nah durian itu kan juga akar serabut. Kopi itu akar serabut di atas. Nah kopi itu banyak sakit setelah kita kenal herbisida, Pak. Kenapa? Akar serabut di atasnya itu mati, kering, ikut kering. Nah lagi-lagi. Oke. Untuk dosis Dosisnya biosakanya untuk biosaka itu sekitar 200-an mili. Itu Per disemprot ya per tangki, itu disemprot 8 tangki per hektar. semprot basah disebut Disemprot basah keliling, ya. Kalau dia POC rumput, di kanopi ya. nah ini boleh juga nanti dicampur dengan POC rumput. Kalau dia dicampur dengan POC rumput, dosisnya bisa jauh lebih banyak lagi. Saya awal coba petani Pak, satu pohon 5 liter saja. Begitu kelihatan bagus, wong ratuku 1 hektar tak kasih 15 liter boleh jalan gitu Pak. Tapi ternyata jauh lebih bagus. Sekarang malah satu pohon 20 liter. Nah ini penyakit petani kita ini kalau gratis bagus, ya tak? Maunya ugal-ugalan. Tapi untuk yang POC bagus, kocor bawah boleh. Tapi kalau yang biasa kasih semprot daun jangan dosis berlebihan. Oke. Berarti sudah 3 orang. Ini masih ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin saya kasih kesempatan 1 orang lagi. Iya, ini masnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih, saya berasal dari Desa Payak, Kecamatan Jombang. Tapi saya sekarang menekuni budidaya pepaya California. Yang kami rasakan di petani yang mohon maaf ya, yang saya kelola, yang hasilnya saya tampung. Kalau pepaya kan memang dia identik memang tidak mau diherbisida, sama sekali tidak mau diherbisida, tapi sudah mencoba yang katakanlah organik, cuman belum hasil panennya belum maksimal. Dalam arti belum maksimal itu buahnya terputus, ada tandan putus, tumbuh 3-4 bulan lagi baru belajar berbuah lagi, begitu terus. Nah yang saya mau tanyakan tadi kan tentang POC rendaman rumput. Nah, untuk tanaman dian juga di daerah saya kan endemik juga, itu satu pohon 5 liter 10 liter nggak apa-apa. Nah yang saya mau tanyakan untuk pepaya bisa dibuat POC, sama yang kedua apakah urin POC urin itu bisa disemprotkan sekaligus anti hama. Untuk pepaya ya. Mas, pepayanya itu kalau saya kan hanya yang khusus dipakai dengan juga ada pepaya. itu. Khusus dengan pepaya, Saya tidak ada apa kembang itu, sarinya ya. airnya saya keringkan 2-3 hari. Itu Dia udah diparit cadangan itu atau digulut sudah berkurang. Itu yang kecil atau dia yang nempel di pohon dilempar itu tanamnya. di kecil. Iya. Tanamnya Jadi kalau kepanasan jangan itu. cuma nggak tinggi, Udah Digulut cuman nggak tinggi. iya ada yang mati. Oke. nggak ada Saya gitu istilahnya jadi. nggak ada Yang membuat terputusnya pepaya berbunga itu sebenarnya kelembaban. Pepaya itu nggak mau basah, tapi dia harus lembab terus, Pak. Nah, lembab terus itu di kisaran kanan kirinya pepaya. Itu umumnya kalau saya ngembangkan di Batam dulu, saya 4 tahun di Batam, Pak. 3 atau 4 tahun ya, 4 tahun di Batam. Itu di sana juga bisa terus, Pak, nanam pepaya. Ketemu polanya itu kanan kirinya nanam pisang. Itu agar terjaga kelembabannya terus itu pisangnya disusun di sela-selanya itu. Nah kalau enggak itu kompos sapi, kotoran sapi itu biarkan di karungnya, nggak disebar tapi biarkan di karungnya di tengah-tengahnya, di ganggangan itu. Nah lelehan-lelehan dari kotoran sapi itu akan nuju akar serabutnya pepaya di situ. Itu dia terus lembab. Kalau dia lembab, insya Allah tidak terputus. Jadi kan gini, pepaya itu kalau pas buah banyak itu butuh suplai air tinggi toh. Nah karena suplai airnya tinggi,
tidak ada yang menjaga kelembapan, komposnya kurang, itu dia berhenti sementara Pak, karena fokus di buah. Itu mesti nggak ada itu toh, nggak ada kompos di tengah-tengahnya. Sementara yang selama ini itu cuma pakai kue kambing sama kue ayam. Tapi disebar, Ya, iya, disebar itu kering, tetap kering dia. Ketika ngangkat buah banyak antara 15 sampai 25 buah, itu dia kering banget tanahnya. Kalau sudah begitu harus setiap hari disiram. Nah, untuk jaga kelembapan yang paling gampang nih, nggak jebol pisang di dekat itu ya, kotoran sapi itu nggak disebar di apa? Kalau nggak dibuat lubang di tengah-tengah, dibuat lubang sekitar 50 cm, ditumpahkan di situ. Jadi mudah-mudahan nggak putus. Pokoknya harus ada kelembaban terus. Kalau dia sudah buah, bukan basah loh ya. Kadang-kadang kita tuh salah antara basah dan lembab. Terus antara gembur sama mawur. Kalau buat gulutan mau tutup mulsa, terus ada anak-anak lari di atas gulutan, muring nggak? Besok tak minta setelah jadi gulutan kan diaduk berarti kompos dan lain-lain, di rotari ya. Itu disuruh buat main layangan aja Pak. Jadi tanah yang ada di gulutan mawur itu sebenarnya gembur apa tidak? Subur enggak? Tidak. Jadi kita itu salah dalam subur. Pengertian suburnya benar. Tanah subur itu tanah gembur. Tapi di sini ada persepsi yang salah antara gembur sama mawur. Apa bedanya gembur karo mawur? Kan dianggapnya sama. Saya itu dulu kaget juga, ada ini ternyata gembur itu sudah pasti subur. Tapi gembur versi mawurnya kita itu bukan tanah subur, itu tanah poros. Buktinya kalau hujan itu gulutan, terlalu banyak air nggak? Macam jadi lumpur nggak? Beres. Kalau pas nggak ada hujan panas 2-3 hari kering nggak? Berarti ketika ada air basah, ketika nggak ada hujan dia langsung kering. Ini pengertian subur nggak? Ini nggak subur. Ini tanah poros, masir bahasanya. Tapi bukan pasir ya, masir. Gulutan kita itu diambil pakai tangan bisa, bener nggak? Salah. Mungkin orang banyak gagal nanam pepaya di situ. Orang banyak gagal nanam cabai ya di situ. Pas kena hujan, nguning semua. Disalahkan mesinnya. Yang benar nanti monggo dipraktekkan. Itu di lahan sana itu banyak rumput, tumbuhnya subur banget. Kalau kita jalan di atasnya ambles enggak? Enggak. Tapi di mana ada rumput, dicangkul enak enggak? Iya Pak. Tanah gembur itu ya begitu, bukan mawur. Dipijak enggak ambles, tapi ketika dicangkul itu pecah, buyar. Tapi dia terus lembab, meskipun enggak ada hujan, tapi dia terus lembab meskipun hujan terus. Kenapa? Dia enggak nyerap, jadi air yang di atasnya itu terus bablas, tapi dia tetap terjaga kelembabannya. Ketika kering, dia juga enggak akan kekeringan. Kemungkinan gitu. Nah makanya Kemungkinan gitu. ada perbedaan toh. Gembur dan mawur itu beda. Diolah tanah, diaduk semua, monggo dipadatkan. Caranya. Dipadatkan, ngisi polybag dulu kan dipadatkan. Nah kalau sekarang saya banyak di dinas-dinas itu, dinas pertanian lagi. Pas asal ke kantornya, tanamannya 1-2 buah terang wis berhenti bungkusnya. Tanaman cabai paling 10 cabang wis berhenti nguning. Itu kenapa? Ada tinggi bagus, tahu-tahu krek gitu. Itu karena nggak padat medianya. Kan di sekitar tempat saya itu kan lereng Merbabu ya, tanahnya sangat poros. Sehingga ya sudah poros begitu kita ngolahnya harus dirotari sapol itu jadi lebu.
Sehingga kalau hujan ya Bulan. bablas, mungkin pupuk juga bablas. Nah, solusinya di tanah berpasir Iya. itu caranya bagaimana? Orang dulu tanah berpasir itu ketika tumbuh rumput, rumputnya nggak boleh diambil. Nah ini waktu dangir itu bawahnya nggak boleh dicabut, langsung diwalik, Pak. Jadi ngolah tanah di tanah berpasir itu jangan dibersihkan rumputnya, kecuali di awal pembersihan. Setelah tanaman itu tumbuh itu nggak boleh. Kecuali mau nambah kompos itu pun harusnya dipadatkan. Nah ini di gunung itu sekarang banyak masalah. Padahal asumsi kita gunung itu subur, gitu. Jadi tanahnya bukan masalah, yang salah itu teknik olah lahannya. Kenapa? Ternyata yang buat teori itu belum tentu petani. Yang menyampaikan teori juga nggak banyak yang tani, yang praktek. Petani melu-melu, padahal biyen dikono tandur we, rasa didangir-dangir, rasa dimulsa-mulsa tukul. Gitu. Dan rumput itu cepat jualan dari subur. Iya toh? Ya udah, salah olah lahan, Pak. Jadi teknik budidayanya ada yang salah. Tapi ya sudahlah, kasusnya mungkin tadi itu ada bulutan malah 3 meteran, Pak. Ya logis ya. Ya namanya kan investigasi kan begitu. Kalau tanah begitu nanam pokat berarti tidak perlu gulutan ya Mas? Ya kan udah air sudah tuntas, ngapain digeluti gitu. Kalau bisa malah dilubangi. Nah jenengan salahnya diguluti. Iya. Yo garing. Neng gunung kok ora subur. Ya itu ada orang, salah satu tokoh semua orang Indonesia kenal mungkin. Dia nanam durian. Durianku kok 5 tahun sudah usianya nggak ada buah ya gitu. Tapi kok pohonnya gede-gede gitu. Sekali dikirim ke saya, astagfirullah, kok yang ini kok arep uwot. Cabangnya tak jempol-jempol tangan wis 5 tahun, Pak. Tapi ternyata bertani itu tidak ngomong tokoh, bertani itu tidak ngomong uang, tapi bertani itu ngomong teknik. Kalau nggak paham olah lahan, alhamdulillah nanam durian ber 10 tahun pun nggak akan buah. Dia hidup segan mati tak mau. Kayak ngomong witku ngono kayak iso buah enggak gitu. Tak pikir udah subur mau diposter gitu. Nah ini saya jempol sikil dia nggak mau buah gitu. 5 tahun loh. Karena itu sudahlah di gunung. Kapur pisan, suketnya diruwesi intek. Tukul suket disemprot herbisida jadi ganggu, itu tambah tadi. Tapi ada juga Pak di Bogor 5 hektar kopi itu Sukabumi mungkin nggak subur. 1 tahun itu nggak nyampe semeter. Dikira tanahnya nggak subur, kopinya nggak cocok, bantai semua. Udah, kopinya dicabuti semua. Hampir 3 tahun kopinya nggak nyampe semeter. Sukabumi subur nggak? Wong nggak tahu ditanami kopi kan subur banget harusnya. Alhamdulillah saking rajinnya bersih banget, rajin nyemprotnya, kopinya nggak motot-motot. Sing disalahnya ini tidak cocok. Padahal kopi dataran tinggi yang sama. Ya mungkin itu ada lagi. Okay. Itu buah dan hama. Ya masalah pepaya kan nggak banyak, paling cuma kutu kebel loh. Oh trip. Wadah ulat juga. Ya trip itu biasanya karena kebanyakan kapur. Nyebar kalsium nggak? Nyebar awal tanam. Iya, hentikan itu aja. Kan anget ya kapur itu, kering, debu. Nah, trip seneng di debu itu. Makanya penyakit trip itu datang ketika musim kemarau. Kalau jenengan nggak pakai itu, ya udah gimana nggak anget, Pak. Wis gulutane mawur dikei kapur. Ya dah, jadi lebur lah. Nah di situ trip. Ya ada kesalahan SOP. Jadi itu aman. Nek kutu kebun itu pakai susu saja sudah aman, Pak. Susu sapi murni itu bagus. Nek trip itu karena dia di tanahnya, di debunya itu. Kalau untuk bunga nanti semprot urin atau kocor urin N level 1 itu sudah bagus. Dosisnya ya antara 500 ml sampai 3 liter per 15 liter. Itu untuk di bawahnya. Susu 50 ml saja, susu UHT ya. Kalau nggak susu murni, kalau ada sesuai praktis ini. Selama ini kami belum cuma pakai rinso. Ya kan rinso kimia. Rinso kan kimia toh. Sampai Rinso santai kan kimia.
Kalau mau yang organik susu beli 1 liter paling kalau di kandang itu 7.000, itu paling cuma butuh 100 ml, yang lainnya diminum sendiri. Iya nggak apa-apa. Berapa tadi Pak? Takarannya? 50 ml per tangki. Jadi untuk susu itu Pak, kalau disemprotkan kan lengket ya. Air itu kalau di tangan kita nggak dicuci juga lengket. Nah lengketnya itu di sayapnya kutu kebul itu nggak bertahan. Jadi kayak lem. Cukup. Ini tanah mawar poros tadi dibalik itu aja Mas ya, nyangkulnya. Sebenarnya dibalik itu di rumput. Jadi biarkan ada rumput di situ ditutupkan. Jadi ya poros mawur sama gembur. Udah nangkep nggih? Mawar. Iya. Tanahnya jernih itu mawur. Pas kering ya nggak disiram ya ora tumpul. Durian itu bisa disulap, nggak ada musim pupus, terus mupus besar, mupus lagi. Tapi karena nggak terjaga kelembabannya karena poros tadi itu, ya pupusnya musiman. Kering nanti udah lama baru pupus lagi. Itu tergantung kelembaban tanah. Mungkin cukup ya. Cukup ya. Yang online terima kasih. Tapi nanti kalau udah selesai ini, kasihan yang online lama banget gitu. Oh masih ada yang mau tanya? Oke, Siapa boleh. yang mau tanya? Coba. Oh ya satu kesempatan lah. Selamat sore Pak Ansar. Selamat sore Bapak. Pak Ansar, terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya mau bertanya ini Pak, kebetulan saya kan tanam alpukat 700 batang ini. Standar penyemprotan untuk bagian bawah itu untuk N level 1 itu berapa itu Pak, sama biosaka apa dicampur atau bagaimana Pak? Itu pertama Pak. Kemudian N level 1 kalau sudah dicairkan yang 15 mili jadi 15 liter itu bertahan berapa lama Pak? Makasih Pak Ansar. Ya. Baik Bapak. Pak Komang di mana J? Terima kasih posisi. Di Lampung Pak, kebetulan di Lampung Pak. Oh, alpukat siger Pak ya. Alpukatnya campuran Pak, ada Niki, ada Siger, Oke. ada Aligator. Posisi di mana Pak lambungnya? Di daerah Natar Pak. Oh Natar ya. Tadi Neneng Pak. Iya. Haji Menak iya. Haji Menak. Oke sebelum itu tidak. Nggih. Oke. Nggih, Pak. Kalau disemprotkan ke tanah, biosaka itu hanya 30 mili saja Pak. 30 mili saja per tangki. Nah, Tangki 16 liter ya Pak. benar 30 mili saja itu tanpa campuran. Kalau itu hanya untuk mengkondisikan tanahnya. Nah, kalau nanti disemprot untuk nutrisi alpukat, untuk kocor atau semprot kabut, itu sebaiknya urin yang N level 1. Tapi alpukat kita lihat di beberapa kebun benih yang ada di Jawa Tengah, itu sangat baik sekali dengan POC rendaman rumput Bapak. Jadi pertumbuhan dan kondisi daging buahnya itu jauh lebih kuat rasanya, jauh lebih gurih dengan dipupuk rendaman rumput. Jadi mungkin nanti bisa dicoba. Terus nanti N level 1 yang sudah diencerkan ke dalam galon 15 liter itu bertahan berapa lama? Itu 15 tahun nggak rusak Pak. Jadi masa aktivasinya 15 tahun. Jadi aman, tidak ada masalah. Wah ini kalau terlalu lama gimana? Bahkan yang 15 liter itu diencerkan ke tangki 100 mili untuk 10 ton ya. Itu disemprotkan nggak habis, itu tetap bisa digunakan 2-3 bulan kemudian. Jadi nggak ada masalah. Oh iya. Oke. Tidak harus dihabiskan Pak ya. Tidak harus dihabiskan. Gunakan secukupnya. Yang ada itu bisa dipakai di terapan berikutnya.
Ya. Oke, Kadang khawatir tidak terpakai Terima semprotkan kasih, lagi. mungkin cukup ya, mengingat ada saudara-saudara kita yang offline dan jauh posisinya. Tapi luar biasa, ini ada yang naik motor 4 jam, ada yang naik motor 3 jam, ini luar biasa. Ini benar-benar berangkat dari penasaran atau keyakinan tidak ngerti atau memang mencari solusi gitu toh. Ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi satu kebermanfaatan, momentum. Amin, amin. Yang jelas ini jadi kesempatan saya untuk meluruskan kalau biozakat dianggap bohong-bohongan, Mbak. Tadi sudah kita saksikan kue sapi langsung tidak berbau, urin sapi langsung tidak keluar gas yang menyengatnya, dan semudah itulah penerapan biozakat dan energisasinya. Mudah-mudahan ini menjadi kampanye baik bagi saya dan menjadi kabar baik untuk petani-petani yang mengikuti, dan insya Allah bisa disebarkan ke petani-petani di sekitar. Jadi lebih kurangnya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk atensi dan kepercayaannya kepada saya dan Biosaka serta teman-teman relawan yang sudah berjuang lama, karena memang ada sempat isu bahwa relawan-relawan itu hanya konten saja. Jadi ini tidak konten, tapi ini pasti nanti masuk ke YouTube, yaitu kontennya beliau-beliau lah. Tapi bukan saya atau siapa-siapa. Tapi yang jelas itu tujuannya untuk memasifkan dan menyebarkan kabar baik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami berikan aja ya Pak ya untuk ini, untuk meningkat waktu. Bisa maju ke depan. Ini semua sudah menulis Lahir dari ilham yang sunyi, kembali ke alam, kembali ke bumi. Saat tanah mulai menangis, diracuni jejak sisa-sisa kimia manis dari hati yang lupa pada nurani. Oh petani, air matamu jatuh di ladang yang mati. Tanahmu letih, tak lagi bisa suburkan benih dengan cinta, karena kita lupa bahasa bumi. Oh, Biosaka, Biosaka, engkau ajarkan kami makna mengembalikan bumi pada dirinya. Biosaka, Biosaka, yang mati memberi yang muda, sirkulasi hidup semesta yang tak pernah sia-sia. Bumi kembali pada pangkuan, menumbuhkan daun penuh harapan. Jangan lupakan asalmu sendiri, kita terjauh dari tanah ini, tempat tumbuh dan jadi berarti. Oh petani, dengar bisikan angin pagi, tanahmu bisu tak bersuara, namun rindu pada jiwa yang setia, yang paham arti harmoni. Oh, Biosaka, Biosaka, engkau ajarkan kami makna mengembalikan bumi pada dirinya. Biosaka, Biosaka, yang mati memberi yang muda, sirkulasi hidup semesta yang tak pernah sia-sia. Lihat tunas mulai bermekaran, hijau lembut di ujung harapan. Bukan sihir, bukan cerita, hanya cinta yang kembali bicara lewat tangan petani yang percaya. Kembali ke bumi wahai kawan, temukan lagi jejak kehidupan. Bila kau sakiti tanah ini, sama saja lukai diri sendiri. Kita lahir dari bumi dan pulang ke peluknya nanti. Oh, oh, oh.
Biosaka, Biosaka, engkau ajarkan kami makna mengembalikan bumi pada dirinya. Biosaka, Biosaka, yang mati memberi yang muda, sirkulasi hidup semesta yang tak pernah sia-sia. Kulihat tunas mulai bermekaran, hijau lembut di ujung harapan. Bukan sihir, bukan cerita, hanya cinta yang kembali bicara. Ini kita lahir dari bumi dan pulang ke peluknya nanti. Kembali ke bumi, wahai kawan, hijau lembut di ujung harapan. Bukan sihir, bukan cerita, hanya cinta yang kembali bicara.